Selamat datang di Profil Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023. Dan pada tahun 2023, Kejaksaan memiliki core value terapsil berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value terapsila berakhlak merupakan landasan jiwa insan adiaksa yang berdasarkan doktrin Trikrama Adiaksa. Sedangkan isi dari doktrin terapsila adiaksa tersebut adalah terdiri dari Satya, Adi, dan Wicaksana. Sedangkan logo kejaksaan itu sendiri terdiri dari beberapa unsur, yakni bintang bersujud 3 yang merupakan cerminan dari terapsila adiaksa, landasan kejiwaan warga adiaksa. Pedang, senjata pedang melambangkan kebenaran senjata untuk membasmi kemungkaran dan kebatilan. Timbangan adalah lambang keadilan. Keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat. Sedangkan warna kuning melambangkan keluhuran dan hijau melambangkan ketekunan. Dan pada saat ini, Kejaksaan Republik Indonesia berada di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, yang mana Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin adalah pemegang estafet Jaksa Agung yang ke-25. Dan dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan 9 Jaksa Agung muda yang terdiri dari Jambin, Jamintel, Jampitsus, Jamdatun, Jampidum, Jamwas, Jampitmil, dan Kabandiklat. Dan pada tahun 2023, Jaksa Agung memiliki 7 program prioritas, yakni 1. Aktualisasikan pola hidup yang merefleksikan nilai Trikrama Adiaksa, baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat. 2. Tingkatkan kepekaan sosial berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat. 3. Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara. 4. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas. 5. Perkuat kemampuan manajerial dan administratif sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. 6. Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian kerja institusi. 7. Jaga netralitas personel dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Sedangkan kedudukan jaksa secara eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Secara yudikatif, kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Sedangkan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah memiliki fungsi membantu pemerintah dalam merumuskan pengambilan keputusan kebijakan nasional dan mengamankan kebijakan nasional. Sebagai penegak hukum, kejaksaan merupakan lembaga penuntutan yang melaksanakan perintah undang-undang. Secara tugas dan fungsi, kejaksaan terbagi menjadi 6 kategori, yakni pidana, perdata dan tata usaha negara, ketertiban dan ketentraman umum, pemulihan aset, intelijen penegakan hukum, tugas dan wewenang lainnya. Pidana, penyelidikan dan penyidikan, asas dominus litis, pengawas, penuntutan dan eksekutor. Perdata dan tata usaha negara, sebagai jaksa pengacara negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan untuk atas nama negara atau pemerintah. Ketertiban dan ketentraman umum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Intelijen penegakan hukum, menjalankan fungsi penyelidikan pengaman dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum,
menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan atau penyelenggara intelijen negara lainnya, melaksanakan penjagaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melaksanakan pengawasan multimedia. Tugas dan wewenang lainnya: pembubaran PT, pengajuan kepilotan dan PKPU, penyelesaian perkara HAM berat, penyidikan perkara kehutanan, pembatalan perkawinan, penetapan keadaan darurat, dan lain-lainnya yang diatur secara khusus oleh undang-undang. Dan berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, pada tahun 2023, Kejaksaan memiliki capaian kinerja sebagai berikut. Pidana khusus: 2.117 perkara diselesaikan di tahap penyidikan, 3.927 perkara diselesaikan di tahap penuntutan, 3.397 diselesaikan di tahap eksekusi dengan total kerugian negara yang berhasil ditangani kurang lebih sebesar 152 triliun rupiah dan 61.948.551 US dollar. Sedangkan capaian kinerja bidang intelijen dan pidana umum adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah capaian kinerja bidang pembinaan, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang pengawasan, badan diklat, dan bidang pidana militer. Dan atas capaian kinerja tersebut, indeks kepercayaan publik atas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan berikut adalah profil Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023.